Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang arus listrik bolak-balik atau sering kita sebut sebagai arus AC. Baik, sebelum ke materi inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan dari arus listrik AC dan juga arus listrik DC. Pada rangkaian A, baterai memberikan arus listrik searah atau sering kita sebut dengan arus DC. Berikut grafik tegangan terhadap waktu yang berbentuk lurus mendatar. Pada rangkaian B, bisa kita lihat stop kontak di dinding rumah memberikan arus bolak-balik atau sering disebut arus AC. Grafik tegangan terhadap waktu berubah secara sinusoidal. Tegangan dan arus bolak-balik sinusoidal adalah tegangan dan arus yang berubah terhadap waktu menurut fungsi sinus. Persamaannya adalah V sama dengan V maksimum sin omega T dan I sama dengan I maksimum sin omega T. Grafik VI terhadap T sebagai berikut. Puncak-puncak grafik itu menunjukkan V maksimum dan juga I maksimum. Selanjutnya, nilai efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan yang setara dengan arus searah. Jika arus dan tegangan tersebut mengalir dalam sebuah hambatan yang nilainya sama, maka akan menghasilkan kalor dengan nilai sama besar dalam waktu yang sama. Berikut hubungan antara nilai efektif dengan nilai maksimum dari arus dan tegangan yang disajikan dalam bentuk matematis. Yang pertama, untuk tegangan, V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Selanjutnya untuk arus, I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Selanjutnya, rangkaian arus bolak-balik ada 3. Yang pertama, rangkaian resistor. Yang kedua, rangkaian kapasitor. Dan yang ketiga adalah rangkaian induktor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian resistor. Sebuah resistor di sini akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Berikut gambar rangkaian dan grafik yang dibentuk. Ini adalah gambar rangkaian resistor dan ini grafiknya. Dapat kita lihat dari grafik, terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Berikut rumus dari rangkaian resistor. Yang pertama, untuk arus resistor sama dengan I maksimum sin omega T.
Untuk tegangannya sama dengan V maksimum sin omega T. Selanjutnya adalah rangkaian induktor. Induktor di sini mempunyai hambatan yang sering kita sebut sebagai reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega L. Berikut adalah gambar rangkaian dari rangkaian induktor, dan juga ini gambar grafik dari rangkaian induktor. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya rangkaian RLC. Rangkaian seri RLC di sini pada arus bolak-balik terdiri dari yang pertama resistor, yang kedua induktor, dan yang ketiga kapasitor yang dihubungkan pada sumber tegangan AC yang disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan dari resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan disebut sebagai impedansi. Besarnya impedansi di sini bisa dirumuskan seperti berikut. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan daya dalam rangkaian arus bolak-balik. Faktor daya atau cos P adalah perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya muncul akibat adanya hambatan murni, sedangkan daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan resistor, induktor, dan kapasitor. Faktor daya menyatakan tingkat efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Berikut faktor daya yang disajikan secara matematis. Cos P sama dengan PSG per PSM sama dengan I kuadrat R per I kuadrat Z. Untuk mencari daya sesungguhnya, kita pakai rumus PSG sama dengan V efektif dikalikan dengan I efektif dikalikan dengan cos P. Pada materi ini kita akan melakukan praktikum virtual dengan judul percobaan rangkaian RLC. Selanjutnya kita akan menggunakan bantuan aplikasi PET Simulation. Saya akan sediakan linknya. Ini link dari aplikasi website PET-nya. Nanti klik dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari Circuit Construction Kit AC/DC, lalu kita download. Selanjutnya akan muncul seperti yang saya tandai merah ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dari bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini kita ke file yang tadi sudah di-download. Lalu klik kanan Open with Java. Lalu kita tunggu.
Masih loading ya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Kita akan melakukan percobaan rangkaian RLC. Yang pertama kita lakukan, kita ambil resistor, kemudian kita sambungkan dengan kawatnya. Lalu kita ambil induktor, kita gabungkan dengan kawat tadi yang sudah digabungkan dengan resistor. Kemudian tambahkan kawat lagi. Lalu kita tambahkan kapasitor. Dari kapasitor di sini kita tambahkan kawat lagi untuk digabungkan pada sumber tegangan AC. Lalu kita tambahkan sumber tegangannya. Yang ini sumber tegangan AC. Dan yang terakhir dari rangkaian di sini kita tambahkan saklar. Kemudian untuk mengetahui bagaimana grafik arusnya, kita tambahkan amperemeternya. Lalu kita hubungkan pada rangkaian. Selanjutnya juga kita tambahkan voltmeternya agar kita dapat mengetahui bagaimana besar tegangannya. Kita hubungkan pada resistornya. Setelah itu kita coba tutup saklarnya. Baik, sebelum itu kita ubah tegangan pada sumber AC menjadi 100 volt. Setelah itu frekuensinya juga kita ubah. Dari tegangan AC-nya kita ubah ke 0,1 Hz. Dan juga untuk kapasitornya kita ubah menjadi 0,05 farad. Lalu kita tutup saklarnya. Bisa dilihat arusnya yang berjalan bolak-balik, dan juga bisa dilihat di amperemeter dan juga voltmeternya juga.
Setelah ini kita lihat di amperemeternya terlebih dahulu. Terjadi membentuk sebuah grafik seperti grafik sinus. Nanti kita akan melakukan percobaan seperti ini. Baik, cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Jangan lupa pada perangkat pembelajaran yang sudah saya share di grup WA. Di situ ada latihan soal, ada 5 soal. Jangan lupa dikerjakan. Nanti untuk pengumpulannya saya sediakan link di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.